Maksudnya Siap, udah? siap. Siap. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa datang ke room kelompok kami di sesi kedua ini. Sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan singkat terlebih dahulu petugas-petugas di room kita hari ini. Pertama saya sendiri sebagai host bernama Septianti dari Simeo Rekfon. Kemudian ada sebagai petugas moderator kami pada hari ini Ibu Raden Ajeng Selvi Saptia Dewi, SPD sebagai moderator, dan kemudian ada Bu Sonya Sijabat SEMM sebagai presenter. Kemudian selanjutnya saya akan serahkan acara ini kepada moderator. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Bu Selvi bisa dimulai. Oke, terima kasih kepada Ibu host yang telah membuka room tadi. Baiklah, saya ambil alih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terima kasih mau gabung di room kami. Nah, kali ini kita akan mempelajari Ya, mungkin ada gangguan teknis dari Bu host. Oh, ya sudah. ulang lagi ya. Baiklah, kali ini kita akan mengadakan suatu vikon yang berjudul pengantar bisnis. Ada kalanya zaman sekarang kan kita sudah tahu nih, zaman semakin berkembang, jadi kita harus tahu bagaimana supaya menyesuaikan diri dan bagaimana itu bisnis itu supaya bagus untuk kita. Nah, kali ini pemateri kita yaitu Ibu Sonya Sijabat akan memberikan pengantar tentang bagaimana sih bisnis itu gitu. Jadi kita akan mendengarkan secara langsung Ya, mungkin Kenal ya. sudah. Oke. Ada gangguan. Sudah, Bu? Aman. Mungkin Bu Selvi, oh ya, saya mencoba lanjutkan saja ya. Jadi hari ini kita akan menampilkan tentang pengantar bisnis yang akan dibawakan oleh Bu Sonya Sijabat SEMM. Mungkin kita pengantar bisnis ini bisa mengetahui seberapa penting sih kita mempelajari ilmu bisnis. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Sonya. Oh, sudah ada Bu Evi, Ya. Bu Selvi. Halo. Aman? Maaf ya, aman. Lupa ya, maklum ya, anak dua. Aduh, jadi Oke, saya ulang lagi ya. Ya, baik Bu Astagfirullah. Selvi. Ya, udah diungsi. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengantar bisnis yang mana pemateri kita yaitu Ibu Sonya Sijabat dan di mana saya sebagai moderator yaitu Ella Selvi Saptia Dewi dari Medan, dan terima kasih juga kepada host kita Ibu Septiana itu dari Jakarta yang telah membuka tadi. Kemudian sebelum kita masuk ke acara, ada baiknya kita perkenalan dulu dengan presenter hebat kita yaitu Ibu Sonya Sijabat. Saya bacakan dulu ya CV-nya. Nah, pemateri kita itu adalah Ibu Sonya Sijabat, sarjana ekonomi, magister MM, saya nggak tahu, lupa. Ya Allah. Magister manajemen. Kemudian itu jabatan fungsionalnya sebagai dosen tetap atau lektor, lahir di Jakarta tanggal 11 Desember tahun 7, alamat rumahnya di Jakarta. Kemudian ada nomor handphonenya 08 18 70 91 196. Kemudian beliau memiliki alamat kantor di Cipinang Besar Selatan, alamat emailnya stmt@indosat.net.id. Mata kuliahnya itu
yang mata kuliah yang diampu beliau adalah Human Capital, kemudian pengantar manajemen, pengantar bisnis, pelayanan prima. Adapun latar belakang pendidikan beliau di tahun 2003 sampai 2004 yaitu program Pascasarjana Universitas Jayabaya. Jadi S2 ya beliau ya. Kemudian pengalaman kerjanya ini di tahun 1990 sampai 92 bekerja sebagai accounting staff di PT Paramita Inti Widya Jakarta. Kemudian di tahun 1994 jadi accounting staff juga di PT Indra Karya di Jakarta. Dari 1996 sampai 2012 bekerja sebagai administration dan financial staff di PT Pembangunan Perumahan Jakarta. Dan dari 2013 sampai sekarang, beliau sebagai dosen tetap Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jakarta. Oke ya, pengalamannya sudah banyak nih, pasti sudah banyak makan asam garam, apalagi beliau adalah S2 dan pasti sudah lebih paham bagaimana tentang bisnis, ya kan? Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu tata tertib dalam Vicon ini, di mana yang pertama pada saat pemateri sedang memberikan mempresentasikan hasilnya itu tidak boleh, mic-nya tidak boleh dihidupkan alias dinonaktifkan. Kemudian pada saat jika ada yang ingin ditanyakan boleh diketik di kolom chat, dan chatnya itu juga harus ke partisipan, jangan secara japri atau secara ke orang personel gitu. Kemudian jika ada juga yang ingin bertanya langsung, boleh ketik tanda raise hand di pojok kanan bawah ya. Ya kalau ada yang mau bertanya langsung pada saat setelah acara pertanyaan dibuka. Kemudian mohon tetap pada jalurnya atau tidak lari dari topik, karena nanti pasti akan saya cut ya. Kemudian waktu untuk pemateri saya beri waktu sekitar 30 menit untuk penyampaian materi. Nanti kalau seandainya lewat akan saya ingatkan. Ya, sepertinya itu aja tata tertib dalam Vicon kali ini. Lebih dan kurang saya persilakan kepada Ibu Sonia untuk memaparkan materi. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih untuk Ibu Safety sebagai host dan Ibu Selvi sebagai moderator, juga untuk Pak Mumu, instruktur kami. Pada sore hari yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi tentang pengantar bisnis. Pengantar bisnis, saya akan tampilkan slide-nya. Mungkin dari antara peserta ada yang sudah memulai bisnis. Kalau ada, bersyukur ya. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan paparkan materi saya. Nah, untuk judul adalah pengantar bisnis. Materi pengantar bisnis itu di sini saya akan memaparkan ada 6 ya, ada 6 materi pengantar bisnis. Yang pertama, Ibu, screen savernya belum Iya, belum kelihatan ya. Oke, sip. Tunggu. Bentar ya. Ya. Oke, yang pertama itu sebentar saya share dulu ya. Apa udah jelas? Mas, di saya belum. masih Udah Bu, udah. Sudah tampil? Sudah ya? Ya. Oke. Untuk materi pengantar bisnis pada sore hari ini yang saya akan paparkan ada 6 ya. 6. Pertama itu mengenai pengertian bisnis dan jenisnya. Dan yang kedua, tujuan kebijakan bisnis. Yang ketiga, kesempatan bisnis atau usaha. Yang keempat, unsur ekonomi dalam bisnis. Yang kelima, hakikat bisnis. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah mengapa kita harus belajar bisnis. Pertama-tama untuk slide kedua kita harus tahu dulu itu apa artinya bisnis. Sebelum kita memulai bisnis, kita harus tahu apa artinya bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi ya, suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada siapa? Kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Jadi bisnis di sini ada hubungannya dengan barang atau jasa dan konsumen, tujuannya untuk mendapatkan laba.
Sedangkan kata bisnis sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, business, yaitu busy, yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas, ya, mengerjakan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Jadi ada goal yang harus dicapai di dalam mengerjakan satu aktivitas atau pekerjaan tersebut, ya. Lanjut ya, kita lihat di sini ada jenis-jenis bisnis. Yang pertama ya, bisnis berupa barang, bisnis berupa jasa, dan yang ketiga toko. Maksudnya toko di sini adalah gabungan dari barang dan jasa ya. Kita lihat di sini kalau kita berbicara bisnis itu tidak lepas ada hubungannya dengan perusahaan. Apa yang dimaksud dengan perusahaan? Perusahaan itu adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Jadi di sini ada satu kegiatan produksi ya untuk mengolah sumber-sumber ekonomi. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Slide berikutnya, di sini ada pengertian industri dan bisnis. Industri dan bisnis itu merupakan satu kesatuan ya. Kita lihat di sini arti industri. Industri itu adalah perkumpulan perusahaan ya. Jadi terdiri dari banyak perusahaan ya yang memproduksi barang yang sama untuk pasar yang sama, ya. Sedangkan perusahaan sendiri adalah mengelola material atau proses produksi yang sama dengan yang lainnya. Sedangkan pengertian bisnis itu sendiri adalah kegiatan yang membantu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh perusahaan atau usaha yang melayani kebutuhan masyarakat, baik yang bermotif keuntungan atau tidak. Slide berikutnya, kita lihat kesempatan bisnis. Kesempatan bisnis adalah kesempatan dalam berbisnis yang dapat dieksploitasi. Eksploitasi di sini artinya digali ya, dikembangkan secara baik ya, jadi digali secara baik dan menguntungkan. Yang mana kesempatan bisnis itu timbul dari adanya kebutuhan baru ya, kebutuhan yang baru atau perubahan akan kebutuhan masyarakat oleh karena para bisnismen harus jeli dalam melihat kebutuhan masyarakat. Karena ada kebutuhan masyarakat yang baru, ya oleh karena itu bisnismen itu harus paham, harus peka. Kira-kira kebutuhan masyarakat apa yang sekarang sedang dibutuhkan ya. Oke, lanjut berikutnya di sini ada unsur-unsur ekonomi. Di dalam pengertian bisnis ini tidak lepas dari yang namanya unsur-unsur ekonomi. Unsur ekonomi itu ada 6. Pertama, tanah dan sumber daya alam. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, modal. Yang keempat, skill. Nah, ini skill ini ditekankan sangat penting ya, atau kewirausahaan ya. Dan yang kelima, informasi. Dan yang keenam adalah networking. Networking itu kita bisa banyak jaringan ya. Lanjut ya, untuk hakikat bisnis. Seorang pebisnis harus melihat kebutuhan masyarakat lingkungannya dengan proses identifikasi potensi bisnis, bahkan antisipasi atas pertumbuhan potensi pasar di masa depan ya yang akan datang gitu ya. Jadi intinya pebisnis itu harus melakukan manajemen terhadap faktor produksi yang tersedia dengan memperhitungkan korban atau biaya yang ditanggungnya dalam kegiatan produksi dan menyajikan kepada konsumen atau masyarakat. Nah, untuk slide terakhir ini sebagai penutup ya, ada pertanyaan mengapa kita perlu belajar bisnis. Nah, di sini ada jawabannya 8 ya. Pertama, karir di masa depan ya. Kalau kita mau mempunyai karir yang lebih lagi, mungkin lebih bagus kita berbisnis ya.
Yang kedua, membuka bisnis sendiri atau berwirausaha. Yang ketiga, pengendalian masalah sosial. Yang keempat, bisnis membuka sebuah lapangan kerja baru untuk masyarakat sekitar. Kita akan jadi lebih berwibawa dalam mengemban tugas hidup di dunia. Yang kelima, bisnis membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang, menciptakan kekayaan dan kesejahteraan, kemakmuran, dan pilihan pekerjaan. Keenam, kita bisa lebih banyak dikenal orang melalui usaha kita atau bisnis kita. Yang ketujuh, mendapatkan wawasan yang luas. Dan yang kedelapan adalah kita bisa belajar dengan orang-orang yang telah sukses sebelum kita. Nah, itulah pemaparan saya. Terakhir ditutup dengan mengapa belajar bisnis. Dan saya tutup dengan ucapan terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya ya Ibu Sonia. Saya persilahkan kepada peserta yang ingin bertanya, silakan menjawabnya di kolom chat atau kalau ingin bertanya langsung silakan klik tombol raise hand. Adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kalau belum ada, ini saya penasaran lah Bu Sonia tadi yang tentang apa namanya, ada unsur-unsur apa tadi yang di slide ketiga ya Bu ya kalau tidak salah. Unsur-unsur itu ada tanah-tanahnya, itu maksudnya hubungannya maksudnya gimana ya Bu ya? Sambil menunggu chat pertanyaan dari peserta ya Bu ya, sambil dijelaskan nggak apa-apa ya Bu? Ya. Kita lihat di sini unsur ekonomi seperti tanah dan sumber daya alam. Tanah itu misalnya pertanian gitu ya. Sumber daya alam juga itu ada dibagi dua juga. Sumber daya alam non manusia dan manusia. Jadi itu termasuk salah satu dari unsur-unsur ekonomi. Yang keenam ini, 6 unsur ekonomi ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan tidak bisa dilepaskan karena sangat penting. Kalau misalnya tidak ada informasi, maka tidak jalan. Kalau tidak ada networking, tidak bisa juga produk kita jual karena kita mempunyai jaringan untuk melepaskan atau menjual barang yang kita produksi. Itu mungkin Bu Selvi sudah jelas atau bagaimana? Atau ada satuan? Oke, ya soalnya tadi agak apa ya kan, agak ada hubungannya gitu antara unsur dengan tanah-tanah atau sumber daya alam. Ternyata seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilahkan, silahkan langsung diketik di kolom chat. Nanti dikirimnya ke semua peserta ya, jangan ke Japri. Kemudian kalau mau ngomong langsung juga bisa nanti klik tombol raise hand-nya biar saya aktifkan mic-nya atau langsung mengaktifkan mic sendiri. Pak Mumu, mana tahu ada yang mau ditanyakan Pak Mumu, mana tahu mau jadi bisnismen di sini, mumpung ada ahlinya Pak Mumu. Atau Pak siapa ini yang ada peserta di sini? Atau Bu Safety ada yang mau ditanyakan? Kalau saya mau penasaran sih sebenarnya kenapa sih maksudnya di era milenial ini berarti penting banget ya Bu untuk seorang milenial tuh belajar bisnis ya Bu Sonia. Iya. Iya. Di zaman digital saat ini ya, semua serba digital, berarti bisnis kita ini sekarang bukan bisnis yang tradisional lagi, sudah harus digital, bisnis digital. Nah itu memang perlu waktu untuk mempelajari bisnis digital ya, karena sekarang eranya sudah beda dengan era zaman dulu, zaman saya khususnya ya, yang kelahiran tahun 67 ya. Tapi kalau tidak ada kata terlambat untuk tetap terus belajar ya tentang bisnis digital ya. Tapi ini saya di sini hanya memberikan sebatas pengantarnya saja untuk bisnis digital. Mungkin nanti bisa di lain waktu materinya bisa dibikin gitu ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih jawabannya. Bagaimana Ibu Safety?
Atau ada tanggapan lagi atau ada pertanyaan lagi, silakan dijawab atau dipertanyakan, mumpung ada ahlinya di sini yang bisa menjelaskan. Penasaran sih sama awal mula untuk berbisnis, berarti harus tahu dulu kita tuh mau kebutuhan di masyarakat tuh apa dulu kali ya Bu ya, baru bisa menentukan kita tuh mau bisnis apa gitu ya Bu ya, Bu Sonia. Iya, ya itu betul. Kita harus melihat sebenarnya sekarang lagi ngetrennya apa ya gitu ya. Jadi di samping itu juga kita harus mempunyai kemampuan untuk menjual produk yang kita buat ya, dengan melihat pasar. Apa sih sebenarnya yang dimau pasar saat ini gitu ya. Misalnya sekarang lagi ngetren apa, mungkin apa ya sekarang ya. Mungkin Bu Selvi anaknya senang apa sekarang nih? Wah, sekarang kalau anak saya main handphone. Ya, itu dia ya. Itu handphone itu sekarang kan lagi, sebenarnya dengan kita punya handphone kita bisa gunakan juga untuk bisnis ya. Seperti sekarang kan banyak online, bisnis online, apa-apa pesan dari online, dan saya lihat juga harganya juga lebih murah ya. Makanya sekarang semua orang lebih ke online untuk berbisnis gitu ya. Ya, Ya betul. itu aja sih. Oke, bagaimana Bu Septi? Ya Bu sudah Septi ada cukup menjawab pertanyaan Bu Selvi. Bagaimana? Sudah Sudah? menjawab. Baiklah, terima kasih ya Bu Septi atas pertanyaannya, dan terima kasih juga Bu Sonia atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat ya Bu, dari Pak Asep. Katanya, bagaimana sih cara membangkitkan kembali mental pebisnis yang terus berulang dalam kegagalannya? Nah, betul nih Bu. Gimana Bu cara membangkitkan? Kadang ada yang pebisnis yang kan gagal dia terus langsung lemes atau gimana, tuh gimana cara membangkitkan yang udah berulang-ulang gagal? Silakan Bu, tanggapin. Ya, jadi ini seperti lagu ya, ada kan lagu dangdut ya, jatuh bangun ya. Ada itu lagu dangdut itu kan. Ya, demikian pula bisnis itu tidak selalu kita untung terus. Kadang-kala ada jatuh ya, tetap bangkit lagi, jatuh bangun gitu ya. Tapi kalau kita mempunyai mental yang kuat, jadi tetap terus tidak pesimis, tidak putus asa, pasti dia akan tetap terus maju terus gitu, tanpa tanpa pesimis ya. Dia terus kembangkan akhirnya, karena bisnis itu di awalnya mulainya hal yang kecil, mulai hal kecil, seperti misalnya dari mulai dia pedagang kaki lima, akhirnya dia mempunyai restoran besar ya. Jadi kadang-kadang kita melihat seorang pebisnis yang unggul itu, yang sukses itu, enak ya dia udah berhasil, padahal kita nggak tahu dia mulai dari bawah, dari awal dia banyak jatuh bangunnya. Nah, saya rasa sih jangan kapok-kapok kalau misalnya sudah merasa kayak, aduh ini kayaknya gagal nih, jangan kapok lagi untuk mulai bangkit dan mencoba. Itu aja sih kalau saya pikir sih gitu ya. Ya. Oke. Bagaimana Pak Asep? Ada komentar atau tanggapan Pak? Silakan dijawab atau di chat boleh. Ada yang mau ditanyakan lagi atau kekurangan atau kurang puas? Sudah puas atau belum Pak Asep? Atas jawabannya Ibu Sonia. Ya, halo, bisa didengar suara saya Bu? Ya, Halo? Pak. Ya Pak, silakan. Kedengaran Pak, kedengaran. Ya, terima kasih banyak yang saya dapatkan gitu ya. Ini cukup manfaat bagi saya pribadi yang ini mental pebisnis itu ya. Memang betul apa yang disampaikan Bu Seni ya. Pernah Bu Sonia, mohon maaf, yang sampai pernah kita itu untuk berputus asa ya, karena yang namanya berputus asa
berbahaya, harus terus bangkit kembali, tahu kata-kata jangan. Dan yang namanya risiko dalam pebisnis dan kegagalan itu ada merupakan atau suatu keberhasilannya. Ya, itu betul. Terima kasih sekali Bu. Ini ada tetangga Pak. Ada yang bertanya ini, mungkin ada yang ini kira-kira apa ya, di saat yang pas untuk sekarang itu, untuk bisnis yang pas untuk saat itu adalah gitu Bu ya, yang terutama yang tidak menggunakan modal katanya, yang tidak terlalu banyak. Nah, seperti itu mungkin Bu ya, kalau boleh pertanyaan berikutnya. Iya, nggak apa-apa Pak, silakan yang jawab Bu, udah jelas ya Bu pertanyaannya. Ya, bisnis yang cocok sekarang ini ya, saat COVID-19 ya. Iya Bu, iya. Ya, jadi kalau saya rasa sih ya, kalau untuk sekarang memang sedang lesu ya, tapi tidak salah mencoba untuk online, misalnya masker kan, masker yang tadinya susah dicari, susah sekali, sekarang berjamur ya, berjamur jadi bikin masker dari bahan ya, dan online, sekali nyampe dan harganya tidak mahal. Nah itu bisa juga kesempatan dalam kesempitan. Jadi bikin masker yang tadinya susah sekali. Yang kedua adalah bisnis jahe ya, karena kan jahe itu kan bagus untuk daya tahan tubuh untuk menangkal virus corona ya, COVID-19. Jadi jahe mungkin kita bisa langsung ke petaninya langsung, karena petani juga sangat susah untuk menjual jahe tersebut. Jadi kita jual tapi harganya tidak usah mahal karena sekarang lagi masa sulit ya. Itu aja sih saya pikir ya untuk yang saat ini ya. Itu ya. Mungkin ada pendapat saran juga bisa untuk siapa tadi namanya, Pak Asep ya? Ya. Tapi Bu, apa nggak baik tadi Bu, masalah masker itu kayaknya mahal, makin susah gara-gara Jakarta. Di Jakarta masker tadinya saya susah banget nyari masker. Sekarang iya. Sekarang gampang banget dan harganya murah gitu. Tadinya awalnya saya beli masker itu udah susah, harganya mahal. Tapi sekarang gampang banget. Tapi maskernya masker ini ya, masker dari bahan ya, karena pemerintah juga udah menyetujui kalau kita pakai untuk yang bukan tenaga medis itu kita pakai maskernya masker bahan aja nggak apa-apa katanya. Banyak sekarang kita dapatkan itu, kita bisa beli cepat dan tidak mahal. Kalau di Medan malah kebalik. Kalau di Medan dulu masker yang untuk perawat-perawat itu warna hijau putih itu kan, itu kalau dulu di Medan pokoknya sebelum ada COVID itu banjir, maksudnya gampang lah nyarinya di mall atau di Indomaret gitu pun banyak ya kan, terus harganya paling murah 5.000-an atau dapat banyak gitu. Sekarang semenjak COVID itu susah banget nyarinya, ke apotek nggak ada, ke Indomaret nggak ada, jadi terus maka harganya pun kalau ada 15.000, padahal dulu cuma 5.000 dapat 3 kalau nggak salah. Jadi ini memang betul-betul memang kalau orang yang punya ide bisnis bakal bisa sih begitu, karena kan harganya naik gitu. Terus tambah lagi kan kata tadi Bapak Asep kan mau pakai modal yang gampang gitu kan, ya memang masker kalau kita punya kain-kain yang agak transparan memang bisa juga dengan modal cuman menjahit ya, pakai alat menjahit sendiri terus dijual dengan harga yang murah. Karena kan kalau di Medan ini kayaknya sih mahal, jadi kalau kita jual murah pasti banyak yang beli, jadi bisa jadi peluang bisnis juga gitu menurut saya. Jadi tergantung, memang betul itu Bu, memang harus ya seperti bilang jahe tadi juga ya kan, itu juga betul bisnisnya bisa kita usahakan. Hand sanitizer juga kayaknya bisa juga Bu untuk membantu kita buat dari bahan ini kita jual ya kan Bu. Iya, kita buat sendiri terus kita jual. Banyak di sini, banyak kita buat sendiri. Saya juga buat sendiri tapi saya nggak jual ya, karena untuk pakai sendiri aja gitu. Iya. Jadi banyak sebenarnya peluang-peluang itu banyak
yang kita bisa ya. Cuman kita harus punya kepekaan, sensitif gitu ya. Kira-kira di mana nih celah gitu ya. Kadang-kadang kan kita kan nggak nyadar gitu. eh, Apa namanya kalau itu merupakan peluang buat kita gitu ya. Itu aja sih. Iya, betul. Bagaimana Pak Asep? Kurang puas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Pak, nggak apa-apa. Masih banyak kok waktu kita, masih ada sekitar 20 menit lagi lah. Mungkin saya juga bisa kalau misalnya ada yang mau kasih pengalaman ya, atau apa mungkin peserta ada yang berbisnis nggak? Mungkin mau kasih sharing atau apa gitu ya? Iya, pengalaman ya kan Bu. Pengalaman. Pak Asep ini tukang pembisnis tadi, dia katanya kan kayaknya curhat gitu kayak di chat itu. Oh gitu. Pak Asep bisnisnya apa Pak Asep? Mungkin bisa sharing juga. Iya, betul Bu. Ya. Itu dari sebuah proses gitu lah yang tadinya dalam pencarian jati diri, apakah kita itu mau kemana nih, pebisnis atau atau apa, pada akhirnya ya semua itu ya sebuah proses gitu. Iya, betul. Prinsipnya saya memang sosial gitu, tapi yang namanya pebisnis itu biasa di dalam momen apapun gitu. Seperti saat sekarang itu sudah muncul gitu ya. Ini berapa audien, berapa peserta di dalam sebuah komunitas tersebut, apa yang terjadi ataupun apa yang akan dapat sebagai seorang ya, pebisnis ataupun yang menguntungkan buat kita. Saya sekarang dari guru mungkin ada hal-hal yang akan timbul secara pribadi gitu ya. Saya ingin bisnis buku ya kalau misalkan di guru, ataupun fotokopi dan lain sebagainya. Dan ini memang jadi giroh atau semangatnya itu kalau sudah match apapun di mungkin seperti itu ya. Idealnya kan gitu ya, tapi kembali lagi kepada nasib gitu ya. Saya betul juga jatuh ya Pak Asep, betul itu Pak Asep. Jadi saya juga sebenarnya sebagai dosen juga di kampus ya, sebenarnya bisnis itu dia bisa dilakukan, apa kita profesi kita sebagai dosen juga bisa kita melakukan bisnis sampingan. Misalnya kita taruh kue atau apa di koperasi gitu ya, taruh misalnya kita hobinya apa, bisa kita titip di koperasi, itu juga bisa sebenarnya. Jadi seorang guru atau dosen sebenarnya bisa juga dia mempunyai usaha sampingan atau istilahnya bisnis kecil-kecilan lah, sampingan gitu. Ya betul Bu, seperti itu mungkin ya. Jadi naluri ya bahasanya. Iya gitu, betul, naluri. Iya timbul, tapi itu pun ya kadang-kadang tergantung mood dan kepedean kita. Dan yang paling itu adalah takdir ataupun apa sih? Iya betul. Ya kan juga untuk membangkitkan ya berulang-ulang gitu, dari misalkan bisnis apa yang saya pernah alami ya, servis komputer, servis HP gitu ya. Iya nasib ya saya menjadi guru mungkin, walaupun saya bukan backgroundnya seperti itu mungkin. Tapi hal itu tetap ketika memang mereka sudah mengenal, pada akhirnya pun di counter atau tapi teman-teman juga jaringan juga sangat menjadi sebuah aset kita juga, yang tadinya kita udah nggak mau berbisnis lagi, saya pengen jadi pekerja misalkan, ataupun hanya kerja dan menikmati seperti saat kadang-kadang naluri bisnis itu juga mungkin suatu saat bangkit kembali, mudah-mudahan ya Bu ya, dimanapun kita berada. Jadi intinya sih Pak, jangan jangan takut untuk mencoba ya. Walaupun gagal tapi coba lagi. Itu aja sih, mental memang diperlukan gitu ya. Terima
kasih Bu diskusinya. Ya, dilanjut luar biasa. Ya, sama-sama Pak Asep. Terima kasih ya Pak Asep atas pertanyaan dan pengalamannya berbagi di sini. Ya, kemudian yang lain Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Bu Sefti mau tanya atau Pak Mumu, silakan. Yang mau bertanya masih ada 10 menit lagi sebelum kita tutup ya Bapak Ibu. Jangan lupa juga yang belum isi absen, ada absennya di kolom chat. Tinggal diklik kemudian diisi ya. Oke Bu, masih belum ada pertanyaan. Kita tunggu dulu pertanyaan yang lain. Kita sharing-sharing lagi Bu. Kalau saya kan guru nih, basic saya sih sebenarnya dulu sebenarnya nggak kepingin juga sih jadi guru walaupun saya sarjana pendidikan, tapi ya udahlah namanya dan nasibnya kayaknya udah arahnya ke jadi guru gitu. Padahal dulu pengennya kerjanya di kantoran gitu kan, kerja di bank atau apa, tapi ya itulah tadi takdir berkehendak lain ya kan. Tapi alhamdulillah juga sih saya syukurin sampai sekarang alhamdulillah. Jadi maksudnya gini, walaupun saya guru kepingin juga gitu coba-coba punya usaha atau punya bisnis, tapi kok saya kayaknya nggak berani gitu ya. Nggak tahu mungkin karena memang tipe saya itu tipe orang yang memang kayak mana ya, nggak terlalu nekat ya sebenarnya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya nekat sih nekat, tapi kok kayaknya kalau untuk bisnis ini kok kayak saya ragu-ragu gitu. Itu gimana cara meyakinkan kalau gimana ya, maksudnya memang intinya sih sama diri sendiri, cuman saya kepingin gimana sih kalau menurut Ibu lah, gimana sih caranya kita biar bisa bisa kok kita nih sebenarnya bisa berbisnis gitu lah Bu. Iya, sebenarnya itu hati kecil kita juga ya, seperti yang tadi Pak Asep bilang, naluri ya. Tapi kalau kita harus pinter-pinter cari peluang gitu. Peluang, dan yang paling susah sebenarnya di bisnis ini adalah jaringannya. Jaringannya kita mau lempar kemana gitu kan. Misalnya kayak saya nih misalnya ya. Misalnya saya pingin nih jadi mengajar sesuatu, misalnya masak atau tapi sebenarnya sih nggak bisa sih, sebenarnya kita wadahnya ada sih sebenarnya dari handphone, dari YouTube ya. Kalau kita coba dari YouTube, akhirnya nanti misalnya cara membuat kue atau kue apa yang kita bisa hobi ya, dari YouTube nanti pasti kalau udah banyak orang kenal, pasti kita dicari gitu ya. Cuman yang susahnya itu memang kalau kita membuat satu produk itu jaringannya itu melemparkan suatu barang yang kita buat itu kemana itu pasarannya, itu sebenarnya agak sulit ya. Iya. Kita harus punya banyak channel gitu ya. Kadang-kadang kita udah buat tapi aduh kemana ini naroknya gitu ya, karena itu yang membuat kita rada susah nih gitu ya. Iya sih. Berarti kalau gitu ya kita harus cari bisnis yang memang yang kemungkinan besar kita tuh gampang cari pelanggannya. Misalkan kayak saya ini guru, ya kan? Bisa lah berarti saya punya usaha misalkan yaitu jual-jual apa sih kayak makanan di sekolah ya kan Bu? Karena kan betul. Iya. Betul, itu juga termasuk bisnis, Gus. Itu betul itu. Jadi hobi kita salurkan sehingga bisa kita jual. Itu juga bisnis, itu termasuk bisnis juga. Iya betul, saya juga sih. Tapi ya itu sih sebenarnya kalau dibilang jiwa berdagang, saya juga nggak terlalu berdagang kan. Tapi namanya kita nyoba ya Bu ya, masalah. Iya, nggak salah dicoba. Nggak salah, saya juga pernah mencoba. Ya, saya pernah mencoba beberapa kali, walaupun akhirnya rugi, tapi saya nggak takut ya, coba lagi sampai bisa gitu ya. Yang penting kita tidak putus asa ya. Punya jiwa yang optimis, jangan pesimis, itu aja. Kita harus punya jiwa winner ya, jangan loser. Jadi maju terus, pantang mundur itu. Itu aja Bu Selvi. Betul. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Ini masih ada sekitar 15-10 menit lagi lah untuk sebelum kita tutup. Uang apanya Bu Septi atau Pak Mumu, silahkan kalau mau bertanya. Kayaknya sepi ya. Sebenarnya bukan nanya sih, sebenarnya sedikit sharing.
Mau Iya, Bu, boleh. silakan. Silakan, jadi Bu. ya benar banget itu kata Bu Sonia. Jadi memang kalau berbisnis itu harus dimulai dengan apa yang kita suka sih. Jadi walaupun nanti jatuh, karena kita suka terhadap hal itu, jadi kita lebih gampang untuk memperjuangkannya gitu sih. Misalnya kayak Betul, betul. kayak misalnya suka gitu, misalnya beli buku ya, terus abis itu kita coba untuk sekalian nggak cuma beli doang tapi juga ngejualin bukunya gitu kan. Nah walaupun Betul. nanti ada orang yang nggak beli, ya udah, kita karena kita suka bisa kita sambil buat kita pribadi, dan bisa juga untuk dijual gitu kali ya Bu ya, Bu Mumu, Iya, betul itu. Bu Itu betul. Sonia. Iya, iya, saya setuju, saya sependapat. Memang harus apa yang kita suka ya. Kalau yang kita suka pasti kita ngejalaninnya juga suka, walaupun itu apa namanya taruhlah tidak untung gitu ya. Tapi kita berani mencoba lagi gitu. Itu aja sih, benar itu. Itu betul sekali memang. Betul, betul. Keberaniannya ini yang payah, Bu. Munculkan keberanian ini yang kadang kita setengah. Kita coba aja, mulai aja dari hal-hal kecil, misalnya dari hal-hal kecil. Eh, saya kan juga dulu kerja di eh, PT Gunung Sewu, itu PT apa? Paramita itu kan anak perusahaannya Gunung Sewu Kencana ya. Itu satu garmen itu memproduksi jaket ya. Jadi pernah itu saya beli jaket banyak dari situ, tapi saya jualin ke teman-teman gitu kan. Ya nggak apa-apa, dapat untung-untung kecil. Belajar bisnis nggak apa-apa. Dari hal-hal kecil lah, hal-hal kecil. Iya, betul. Oke. Gimana nih, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi atau mau sharing lagi mengenai bisnis? Ya, sedikit bertanya, Bu. Silakan, Pak. Ya, ini mumpung ada Bu Sonia ya, yang membuka kuliah singkat pada sore hari ini. Alhamdulillah ya. Bicara bisnis, tentunya kebanyakan orang itu takut terjun karena melihat resikonya, Bu. Betul. Resiko ketika entah itu bangkrut atau misalkan tidak jalan. Nah, itu kan ada cukup besar resiko yang harus ditanggung, apalagi kalau modalnya itu cukup besar. Nah, seperti yang tadi disampaikan Pak Asep juga kan, bagaimana kiat-kiatnya. Nah, kalau saya sih kira-kira sebelum kita terjun tuh Bu, sebelum kita terjun, dan memang kita juga suka berpikir lama, menimbang-nimbang tentang resiko dan lain sebagainya. Nah, untuk pemula kira-kira bagaimana kita bisa meminimalisir resiko yang kemungkinan terjadi supaya nanti ketika usaha kita tidak jalan atau bagaimana kita tidak terlalu jatuh, baik itu dari mental dan lain sebagainya. Kira-kira strategi apa supaya kita bisa memperkecil resiko yang mungkin bisa terjadi kalau usaha kita tidak jalan dan lain sebagainya. Mungkin itu Bu, sedikit pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Mumu. Kalau untuk bicara bisnis, sebenarnya kita jangan berpikir, wah ini satu hal yang besar, yang harus modalnya besar, tidak. Jadi dari mulai hal kecil dulu, yang simpel-simpel, seperti misalnya, yaitu ya seperti yang saya buat tadi, seperti yang saya bilang tadi, kita tuh hobinya apa gitu ya, sukanya apa. Kalau misalnya kita sukanya bikin kue atau masak ya, nggak usah yang mahal-mahal lah, tapi ada satu rasa yang benar-benar menonjol gitu ya, pasti orang akan cari yang menonjol. Apalagi sekarang kan seperti yang saya bilang tadi, online sudah banyak ya. Jadi kadang-kadang memang kita tuh berpikirnya bisnis, wah itu harus yang
besar gitu ya, harus yang jadi takut duluan gitu ya. Tapi kalau kita berpikir dari mulai yang kecil-kecil aja, yang kecil-kecil gitu ya, pasti kita nggak akan takut gitu untuk memulai. Itu aja sih Pak Mumu. Bagaimana Pak Mumu? Masih ada tanggapan atau kurang puas atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, berarti intinya kan dari niatnya kita dulu ya, niatnya terus jangan menggunakan modal yang besar dulu berarti ya Bu. Ya, dari kita kecil-kecil aja, yang ya, kecil-kecil. ya supaya resikonya juga sedikit sehingga nanti kalaupun terjatuh ya tidak terlalu sakit lah dan Betul, gampang bangkit lagi. Oke, makasih Bu, makasih Ya, atas sama-sama Pak Mumu. Ya, terima kasih ya atas pertanyaan dari Pak Mumu, dan terima kasih juga kepada Bu Sonia yang sudah menjawab. Kayaknya sudah bisa ya kita tutup ini, atau ada yang mau dipertanyakan lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup? Jangan lupa ya diisi presensinya yang ada di kolom chat. Jadi untuk mengakhiri materi ini, saya menyampaikan kesimpulannya sebelum materi ini kita akhiri. Ada satu kesimpulan, jangan takut mencoba untuk memulai sesuatu dari hal-hal kecil. Itu aja kesimpulan dari saya. Jadi jangan terus langsung berpikir yang besar-besar, aduh ini takut nanti gimana. Jadi yang kecil-kecil dulu aja kita lakukan, itu aja dari saya ya. Oke, terima kasih Bu atas kesimpulan ini. Memang tidak ada lagi yang mau bertanya ya Bapak Ibu, biar saya juga sebagai moderator saya akan menyimpulkan juga dari keseluruhan materi kita hari ini. Sepertinya tidak ada ya Ibu. Oke. Terima kasih kepada Ibu Sonia atas materi yang sangat-sangat menginspirasi ya. Apalagi kalau kita yang masih punya perasaan galau-galau kepengen ikut bisnis apa enggak, tapi mudah-mudahan dengan materi pengantar bisnis ini kita dikasih, intinya kan itu dimana bisnis itu kan dia adalah aktivitas yang harus kita kerjakan gitu, yang memiliki keuntungan. Jadi dan bisnis itu sangat penting, apalagi zaman sekarang ya semua tuh serba. Kayaknya kalau kita nggak punya skill, tadi kan salah satu unsur bisnis kan punya skill, networking, dan lain-lain, itu juga kita nanti bisa nggak up to date juga gitu. Dan bisnis ini juga harus memiliki manajemen terhadap kita mau bisnis kemana, kita harus tahu pertimbangannya tuh mau ke depannya tuh bagaimana. Misalkan mau punya bisnis, kita harus tahu mau mau menjualnya di mana, kira-kira untung ruginya bagaimana, itu juga harus dipikirkan. Kemudian bisnis itu juga memang harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi dan kalau kita mau punya bisnis yang sukses itu kita tidak boleh cepat menyerah, kita harus punya mental baja, harus punya jiwa yang optimis dan sebagainya. Terus bisnis ini juga bisa juga berupa dalam bentuk barang dan jasa. Kalau barang tadi kayaknya Ibu mau menjual kue atau dan jasa masker. Kalau jasa tadi kayaknya untuk ini yang kayak Gojek itu ya, mau nganter-nganter kan jasa juga tuh, jadi kayaknya lebih bisa juga dijadikan bisnis. Ya demikian kesimpulan dari keisi dari materi Vicon kita kali ini tentang pengantar bisnis yang dibawakan tadi oleh Bu Sonia sejabat. Terima kasih kepada Ibu presenter atas materinya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir di ruang Vicon kali ini, khususnya Pak Asep ya dan Pak Mumu, serta host yang mana menyediakan ruangan yang nyaman ya, banyak AC-nya didingin gitu. Bu Septi, terima kasih. Demikian Pak Mumu, bisa langsung saya tutup kan Pak Mumu? Kira-kira? Ya, langsung aja. Demikian Vicon kali ini saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pemilik room, yaitu Bu Septi. Silakan Bu Septi. Ya baik, terima kasih Bu Selvi yang sudah menemani acara pada sore hari ini, dan terima kasih juga kepada Bu Sonia yang sudah mengisi materinya cukup baik dan sangat bagus sekali ya untuk orang-orang yang galau ingin memilih bisnis.
Terus untuk para hadirin, Pak Asep dan Pak Memu, terima kasih banyak untuk telah hadir di room kami sore hari ini. Dan saya mau menginformasikan sudah ada 2 respon di form link presensi. Untuk sore hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.